nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, di antara isim-isim dalam kalimat ini adalah Anas. Anas isim karena diawali al dan majrur karena akhirannya kasroh. Anas yang kedua juga sama. Anas yang ketiga juga sama. Al-waswasi isim karena al majrur. Al-khannasi isim karena al dan majrur. An-nasi isim karena al dan majrur. Al-jannati isim karena al dan majrur. Ya, an-nasi yang terakhir juga isim karena al dan isim dan majrur karena harokatnya kasroh. Sini ada beberapa isim yang bisa kita analisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. An-nasi isim majrur. An-nasi isim majrur, an-nasi isim majrur, al-waswasi isim majrur, al-khannasi isim majrur, kemudian an-nasi isim majrur, al-jinnati isim majrur, al-jinnati isim majrur, an-nasi isim majrur. Nah, dicoba siapa perwakilan di sini? Yang dari Joglo apa ada perwakilan? Silahkan. Belum ada mikir. Silakan dari Joglo, apakah ada? Yes. Belum kan? Masih. Pesan kopi. Oh, Joglo belum ada mic-nya. Ya, baik. Kalau gitu kita beralih ya ke ini, ke siapa? Siapa dari perwakilan yang di Zoom? Di Zoom, silakan siapa yang mencoba? Masih Harus ada yang mencoba. Minimal perwakilan. Silakan. Ummu Ayub. Nah, Ummu Ayub yang tadi. Nah, Ustaz. Fadl. Sebutkan isim-isimnya, kemudian tentukan marfu, mansub, majrur. Nah, an-nasi majrur. An-nasi ayat kedua majrur. An-nasi ayat ketiga majrur. Al-waswasi majrur. Al-khannasi majrur. An-nasi majrur. Al-jinnati majrur. Wan-nasi majrur. Nah, Jamil. Kesimpulannya bahwa kita fokus mencari isim.
Setelah ketemu isim dengan ciri al atau tanwin, berikutnya kita menentukan isim tersebut itu marfu ataukah mansub ataukah majrur. Kalau dhammah marfu, fathah mansub, kasrah majrur. Setelah itu apa? Nah, setelah itu kita sekarang nambah materi. Sekarang kita nambah materi. Kita kembali kepada outline tadi. Ini ya, ini yang tadi ya. Marfu, mansub, majrur. Nah, sekarang kita sebentar. Kita ke buku bahasa Arab balik tangan dulu. Pada bagian rangkuman. Nah ini, halaman 47 dari buku. Ini cetakan lama ya. Kalau cetakan di jenengan enggak tahu halaman berapa. Nah, kita tadi kan belajar marfu, mansub, majrur. Apa sih fungsinya? Yakni kita nanti ingin mengetahui dia itu marfu sebabnya karena apa? Kalau ada isim marfu, isim dhammah dhammatain, maka ada 5 kemungkinan dia. Entah menjadi fa'il, atau mubtada, atau khobar, atau isim kana, atau khobar inna. Loh ini istilah apa ini? Jawabannya nanti ya. Ini sekedar wawasan dulu. Adapun itu maksudnya apa nanti. Itu pula ketika ada isim mansub. Isim yang akhirannya fathah atau fathatain, maka ada 3 kemungkinan sebabnya. Kenapa kok dia fathah? Mungkin maf'ul bih, mungkin menjadi khobar kana, mungkin menjadi isim inna, mungkin isim jar, yakni isim yang diawali huruf jar, atau mudhof ilaih. Kalau kita perhatikan, jumlahnya ada 10 pola. 10 pola. Fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, maf'ul bih, khobar kana, isim inna, isim jar, mudhof ilaih. 10. Ingat ya, 10 ya. 10 ditambah dengan 3. Ditambah dengan 3 lagi. Yakni mudhof, naat, man'ut, total 13. Jadi kalau jenengan nanti sudah paham 13 pola ini, maka khatam jilid 1 ini. 13 pola atau 13 istilah. Dan hari-hari ke depan nanti kita akan membahas secara rinci 13 istilah ini. Fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, maf'ul bi, khobar kana, isim inna, isim jar, mudhof ilai. Ditambah yang 3, mudhof, naat, man'ut. Nah, selesai. Itu teorinya. Nanti kita di praktiknya. Sekarang kita lanjut. Ini gambaran, ya ini gambaran umumnya. Mappingnya seperti ini. Ya, mappingnya seperti ini. Nah, istilah-istilah ini akan kita bahas pada kesempatan setelah ini, berikut hari-hari setelahnya. Sekarang kita kembali ke rangkuman. Ini. Tadi polanya ada berapa? Ada 13 pola ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari 4 pola sekaligus, yaitu fa'il,
maf'ul bih, mubtada, khobar. Ada 4 pola yang akan kita bahas di sini. Yakni fa'il, mubtada. Nah, ini ya mubtada. Fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar. Baik, kita ke pola ini dulu. Pola fa'il plus maf'ul bih. Silakan dibaca. Ada yang membaca. Pak Indra, siapa ada? Pak Indra udah ngantor Ustadz. Afwan. Oh, baik. Kalau gitu Ummu Ayub. Tafadhol dibaca Ummu Ayub Nah, Ustadz. sampai akhir. Bab 2. Pola fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'lun, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il marfu, maf'ul bih mansub. Contoh dan analisa. Ja'a Zaidun. Zaid datang. Subjek predikat. SP subjek predikat. Kemudian Zaidun hukumnya marfu karena menjadi fa'il. Doroba Zaidun al-kalba. Zaid memukul anjing. Polanya subjek predikat objek. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi fa'il. Al-kalba hukumnya mansub karena menjadi maf'ul bih. Catatan, maf'ul bih boleh mendahului fa'il dan berfaidah makna hanya. Doroba al-kalba Zaidun. Zaid hanya memukul anjing. Jamil, jazakallahu khairan. Perhatikan Wajazakallah. di sini. Fi'lun, fa'il, maf'ul bih. Di antara pola dalam bahasa Arab itu adalah pola fi'il plus fa'il. Fi'il plus fa'il. Fa'il itu apa? Subjek. Ini pelaku perbuatan. Maf'ul bih itu apa? Objek yang dikenai pekerjaan. Terus plus minus di sini maknanya objeknya kadang ada, kadang tidak. Tergantung kalimat, tergantung kata kerja. Kata kerja ditinjau dari objeknya itu ada 2 model. Pertama, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contoh datang. Datang merupakan kata kerja yang tidak butuh objek. Zaid datang, maka telah sempurna kalimatnya. Ya, misalkan lagi tiba. Zaid tiba. Tiba kata kerja yang tidak butuh objek. Model yang kedua, kata kerja yang butuh objek. Contohnya apa? Memukul. Memukul butuh objek. Memukul apa? Anjing. Contoh lagi menulis. Menulis apa? Menulis surat. Ya, contoh lagi belajar. Belajar apa? Bahasa. Makan. Makan apa? Makan nasi. Ya, ini kata kerja yang butuh objek. Nah, karena kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang tidak, maka rumusnya plus minus. Fi'il plus fa'il, subjek, plus minus maf'ul bih atau objek. Nah, perhatikan. Fa'il selamanya marfu. Fa'il selamanya marfu. Marfu itu apa? Harokatnya dhammah atau dhammatain. Makanya fa'il harokatnya selalu dhammah atau dhammatain.
Maf'ul bih. Maf'ul bih selalu mansub alias fathah fathatain. Makanya objek selalu berharokat fathah atau fathatain. Contoh. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ja'a datang, Zaidun Zaid. Zaid datang. Ja'a fi'il ya. Zaidun isim. Isim apa itu? Marfu, harokatnya dhammah. Nah, isim marfu karena menjadi apa? Karena menjadi fa'il. Maka dikatakan Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il. Berikutnya. Daraba Zaidun al-kalba. Daraba Zaidun al-kalba. Daraba memukul. Daraba memukul. Zaidun Zaid al-kalba anjing. Terjemahannya Zaid memukul anjing. Zaidun itu isim. Dari mana tahu dia isim? Nah itu akhirannya tanwin. Zaidun. Isim apa? Marfu, mansub, ataukah majrur? Isim marfu. Karena harokatnya dhammah. Ya, kenapa dia marfu? Karena menjadi fa'il, subjek. Jadi isim tersebut marfu bukan mansub, bukan majrur karena menjadi subjek atau fa'il. Maka dikatakan Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il. Al-kalba isim ya, karena diawali al, maka dia isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Isim apa? Mansub, harokatnya fathah. Kenapa dia mansub? Isim mansub karena menjadi maf'ul bih alias objek. Ini berlaku pada semua kasus. Maka kalimat Quran hadis yang isim dhammah kok jatuh setelah fi'il maka dia sebagai subjeknya. Kalau fathah maka dia objeknya. Maka doroba Zaidun al-kalba tidak boleh diartikan anjing memukul Zaid, nggak boleh. Kenapa? Karena pelakunya Zaid. Dari mana tahu? Dia fa'ilnya. Dan fa'il selalu dhammah. Selalu marfu. Doroba Zaidun al-kalba. Catatan. Maf'ul bih atau objek boleh mendahului fa'il. Sehingga rumusnya fi'il plus maf'ul bih plus fa'il. Kemudian berfaedah apa? Halo. Makna hanya. Halo. Contoh, doroba al-kalba zaitun. Doroba al-kalba zaitun. Doroba memukul al-kalba anjing zaidun zaid. Terjemahannya bukan Halo. anjing memukul Zaid, bukan ya. Karena pelakunya Zaid. Zaid memukul anjing. Itu terjemahannya. Terus ditambahi hanya karena objeknya mendahului. Zaid hanya memukul anjing. Daraba fi'il al-kalba isim mansub karena menjadi maf'ul bih. Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il. Kesimpulannya adalah sebuah kalimat yang diawali fi'il maka isim berikutnya dilihat. Yang harokatnya dhammah itu subjek. Yang harokatnya fathah atau fathatain itu objek. Contoh, perhatikan
Perhatikan ini. Daraba Zaidun al-kalba. Seandainya Zaidun, saya ganti fathah ya. Zaidan. Terus al-kalbu saya ganti dhammah. Al-kalbu. Maka terbaca daraba Zaidan al-kalbu. Maka artinya berubah. Anjing memukul Zaid. Perubahan harokat merubah arti. Daraba Zaidun al-kalba. Artinya Zaid memukul anjing. Kalau saya ganti daraba Zaidan al-kalbu. Anjing memukul Zaid. Kata kuncinya sekali lagi setelah fiil maka dilihat isim tersebut harokatnya dhammah atau fathah. Yang dhammah itu subjek fa'il, yang fathah itu objek atau maf'ul bih. Mau posisinya di mana nggak peduli, ya penting yang dhammah itu yang fa'il, yang fathah itu yang objek. Maka daraba Zaidan al-kalbu artinya anjing memukul Zaid. Ini menghasilkan sebuah faedah besar bahwa kesalahan dalam membaca Quran Sunnah itu bisa merubah makna. Ini juga untuk menjelaskan kenapa sih ada fuqaha ahli fikih sama dalilnya, tapi kok beda kesimpulan. Di antara sebabnya adalah perbedaan mereka dalam menentukan subjek. Karena hadis Nabi kan ditulis tanpa harokat. Hadis Nabi ditulis dari zaman ke zaman tanpa harokat. Di samping kalau pakai harokat itu terlalu berat ya. Zaman dulu kan nggak seperti sekarang. Komputer ada, pena banyak. Zaman dulu kan pakai bulu angsa kemudian ditutul ke tinta ditulis. Sehingga mereka hampir tidak ngasih harokat. Nah, ahli fikih ketika membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat terkadang mereka memberikan harokat dhammah. Fuqaha yang lainnya fathah. Maka terjadi perbedaan istimbat, mengambil hukum. Dan juga tidaklah orang-orang sesat ya kan tergelincir, sebabnya diantaranya mereka ya mengharokati keliru, tidak merujuk kepada harokatnya atau bacaannya para sahabat, tapi pakai akal. Contoh, Jahmiyah. Jahmiyah itu kaum yang mengingkari Allah berbicara. Kata mereka, Allah itu tidak berbicara. Kalau bicara, nanti mirip makhluk, kata mereka. Karena Allah tidak berbicara, maka, kata mereka, Quran itu makhluk. Yakni Allah Ta'ala menyampaikan kepada Jibril Quran secara makna dengan kalam jiwa, kerentek hati seperti itu. Lalu Jibril alaihissalam menerjemahkan dengan bahasa Arab. Maka Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka dia kafir. Pertanyaan, apakah punya dalil? Jahmiyah punya. Apa dalilnya? Wah, bukankah Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Itu terjemahan Ahlus Sunnah. Adapun Jahmiyah, lafal Allah sebagai subjek ya. Wa kallamallahu dibaca fathah, jadilah objek. Wa kallamallaha. Itu sebabnya kenapa Jahmiyah mereka tetap pada pendiriannya karena mereka keliru dalam membaca harokat. Pakai dalil seperti Ahlus Sunnah, perbedaannya Ahlus Sunnah bacaannya sampai ke Nabi.
Sallallahu alaihi wasallam. Dan Jahmiyah bacaannya sampai kepada Jahm bin Sofwan, pendiri Jahmiyah. Itu perbedaannya. Nah, sekarang dibaca lagi biar tambah mantap. Pola fiil, fa'il, maf'ul bih. Karena dasar maka harus diulang-ulang sampai mantap, sampai puas. Tafadhal. Ini ada Pak Endras. Pak Endras, apakah memungkinkan membaca? Afan udah di tempat kerja. Dengerin aja. Dengerin aja. Kalau gitu Ayyub tafadhal diulang bacaannya. Pola fi'il, fa'il, maf'ul bih, silakan. Ustaz. Fi'lun plus fa'il plus minus maf'ul bih. Tes. Fi'il, contoh dan analisa. Ja'a Zaidun. Zaid datang. Subjek predikat. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi fa'il. Doroba Zaidun al-kalba. Zaid memukul anjing. Subjek, predikat, objek. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi fa'il. Al-kalba hukumnya mansub karena menjadi maf'ul bih atau objek. Catatan. Maf'ul bih boleh mendahului fa'il dan berfaidah makna hanya. Doroba al-kalba Zaidun. Zaid hanya memukul anjing. Nah, jamil. Barakallahu fiik. Tambahan ya. Jika kita belajar ilmu dasar, dan ilmu itu ilmu yang baru. Sudah ilmu dasar, ilmu pokok, ilmu alat, dan baru, maka ketika belajar diulang. Diulang berkali-kali. Berapa kali diulangnya? Umumnya 50 kali. Sehingga pengulangan itu menghasilkan menghasilkan hafalan. Berkata Abu Bakar Al-Faqih, la yahsulul ilma indana hatta yu'adu 50 marrah. Ilmu itu tidak akan bisa kokoh di sisi kami sampai diulang sebanyak 50 kali. Ibnul Jauzi mengomentari, wa ammal ilqiya ya'udu sab'ina marrah. Adapun ilqiya mengulangi sampai 70 kali. Sehingga jika kita mengulangi dahulu dalam mengkaji sebuah ilmu yang dasar, terus yang kedua ilmu tersebut merupakan ilmu yang baru dia ketahui. Nah, ini sekilas ya dari pelajaran kita pada malam hari ini. Kita sampai pada pola fi'il, fa'il, maf'ul bih. Pertemuan berikutnya kita akan menambah materi mubtada dan khobar. Kita sekarang sudah mengantongi dua istilah ya. Fa'il, maf'ul bih. 2 dari 13 istilah tadi. Di tiap pertemuan kita menambah terus istilah sampai mengantongi 13 istilah tadi.
fa'il, maf'ul bi, khabar kana, isim ina, maf'ul bi, maaf saya ulang. Fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar ina, maf'ul bi, khabar kana, isim inna, isim jar, mudhaf ilaih, mudhaf na'at man'ut 13 istilah atau pola penting dalam bahasa Arab. Saya tutup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.